Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wayan Gede Pasa Kartikayasa, NIM 19095110870 kelas D. Perlu diketahui bahwa video ini dibuat atas dasar pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana, serta sebagai sarana dalam memperdalam pengetahuan terkait manajemen dan kesehatan babi pada perkuliahan berbasis online. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi jenis dan tipe babi di Indonesia. Sebagai dasar terlebih dahulu, bahwa perlu diketahui ternak babi tergolong dalam ternak monogaster, di mana memiliki kemampuan dalam mengubah bahan makanan secara efisien apabila ditunjang dengan kualitas ransum yang dikonsumsinya. Gambaran singkat bahwa babi ini termasuk ke dalam famili Suidae, yaitu ternak non-ruminansia dan memiliki genus sus serta memiliki beberapa spesies. Untuk contohnya seperti sus crova atau babi liar dari Eropa yang memiliki 10 subspesies, lalu ada sus vittatus atau babi liar dari Asia yang memiliki 13 subspesies, lalu ada sus celebensis memiliki 8 subspesies di Sulawesi, dan sus barbatus memiliki 6 subspesies di Kalimantan, serta sus verrucosus atau sering disebut dengan babi hutan. Penyebab keberagaman tipe babi. Sebelum membahas jenis dan tipe-tipe babi secara lebih luas, ada baiknya kita mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman tipe-tipe babi yang dipelihara sekarang ini. Yang pertama adalah permintaan konsumen. Keberagaman tipe babi yang ada sekarang ini tergantung kepada permintaan konsumennya. Apabila konsumen memerlukan tipe babi pedaging, maka peternak akan memelihara babi tipe pedaging, di mana hal ini bertujuan untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Begitu juga dengan permintaan babi tipe lain, peternak juga akan memelihara tipe babi lain juga sesuai dengan permintaan konsumen tersebut. Yang kedua adalah sifat pakan. Selain karena permintaan konsumen, peternak juga akan memperhitungkan sifat dari bahan-bahan pakan yang akan diberikan. Ternak babi sangat sensitif terhadap pengaruh makanan yang tidak mencukupi dan terhadap pemeliharaan yang kurang baik. Karena pertumbuhannya yang sangat luar biasa cepatnya, maka menuntut kebutuhan makanan yang bermutu tinggi juga. Yang ketiga adalah metode peternakan, di mana peternak harus memperhitungkan metode peternakan yang akan diterapkan, baik itu metode modern maupun metode tradisional. Seleksi ternak. Untuk seleksi ternak ini sebenarnya dipengaruhi oleh si peternak itu sendiri, di mana si peternak pasti akan memelihara babi yang akan berpotensial untuk menguntungkan si peternak ini. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama seperti permintaan konsumen kembali, entah itu babi tipe pedaging maupun tipe lemak, si peternak akan melakukan seleksi terhadap pasar dan permintaan konsumen yang ada di wilayahnya. Yang kedua adalah kecepatan pertumbuhan, di mana kecepatan pertumbuhan ini juga sangat berpengaruh terhadap seleksi yang dilakukan peternak, di mana peternak sendiri akan relatif memelihara babi yang cepat tumbuh, di mana juga mempersingkat waktu pemeliharaan dan juga akan mempercepat waktu panen. Yang ketiga adalah konversi pakan, di mana konversi pakan ini sangat berpengaruh pada seleksi, di mana peternak akan cenderung memelihara babi yang efisien terhadap pakan. Ciri-ciri babi yang baik. Untuk ciri-ciri babi yang baik itu dapat dilihat dari berbagai macam faktor. Seperti biasanya itu babi yang baik itu memiliki posisi puting yang simetris atau sejajar, memiliki ambing yang besar dengan saluran-saluran darah yang terlihat jelas, memiliki kaki yang kokoh dan tegap, serta memiliki kepala yang cenderung kecil, lalu memiliki tubuh yang padat, dalam, bersih, dan panjang. Untuk tipe-tipe babi sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tipe lemak atau lard type. Yang kedua ada tipe daging atau meat type.
Dan yang ketiga ada tipe guiguna atau Bacon type. Untuk babi tipe lemak atau lard type memiliki ciri-ciri seperti tubuh yang lebar dan kaki yang pendek, kandungan lemaknya yang tinggi, serta sangat mudah untuk gemuk. Kemudian badannya itu melengkung ke bawah, bahkan ada yang sampai hampir menyentuh tanah. Untuk contoh-contohnya sendiri adalah bangsa babi lokal asli Indonesia. Untuk babi tipe daging atau meat type memiliki ciri-ciri seperti susunan badannya yang padat, memiliki kadar lemak yang relatif sedikit, ukuran kaki yang panjang ataupun sedang, kepala dan leher yang ringan, tubuh panjang membentuk busur yang biasanya itu sangat berbanding terbalik dengan babi tipe lemak yang badannya itu melengkung ke bawah. Untuk contoh-contohnya sendiri itu adalah babi-babi yang biasanya ditemukan di Amerika Serikat atau negara-negara Amerika lainnya seperti Hampshire, Poland Cina, Spotted Poland Cina, Bearshit, Chester White, dan Durox. Untuk babi tipe dwiguna atau Bacon type masuknya itu ke dalam tipe babi yang berukuran sedang, di mana memiliki ciri ukuran tubuhnya itu panjang, serta kedalaman tubuh sedang dan halus, ukuran lebar tubuh itu sedang, timbunan lemak sedang dan halus. Untuk contoh-contohnya sendiri adalah babi yang banyak diternakan di Kanada dan Polandia, seperti Yorkshire, Landrace, dan Tamworth. Untuk jenis-jenis babi di Indonesia sendiri, terdapat dua jenis yang diternakan, yaitu jenis babi lokal yang merupakan jenis babi asli dari Indonesia, dan jenis import yang merupakan jenis babi dari luar Indonesia yang sengaja didatangkan ke Indonesia. Untuk jenis babi lokal yang pertama adalah babi Bali, di mana babi Bali ini memiliki warna belang hitam dan putih, memiliki kaki yang pendek, bentuk badannya itu cenderung melengkung, bahkan ada yang sampai hampir menyentuh tanah. Pada babi dewasa ini biasanya memiliki kulit yang berlipat-lipat dan memiliki 6 pasang puting susu yang simetris. Yang kedua adalah babi Jawa. Untuk babi Jawa sendiri itu memiliki warna putih hitam, memiliki bulu yang lebat, memiliki bentuk badan yang pendek dan agak gemuk, memiliki punggung yang agak cekung, serta memiliki badan dan moncong yang panjang. Kemudian untuk babi Jawa ini biasanya memiliki paling sedikit itu 6 puting susu yang simetris. Untuk babi lokal yang ketiga adalah babi Sumba, yaitu babi Sumba ini biasanya itu berwarna hitam, memiliki kepala yang agak-agak panjang, telinga kecil dan tegak biasanya telinganya, serta bentuk badan yang sedang. Lalu ada babi Batak, di mana babi Batak ini biasanya memiliki tinggi pundak sekitar 51 sampai 54 cm, memiliki panjang badan 71 sampai 95 cm. Biasanya memiliki telinga berwarna hitam namun terdapat bercak di dalamnya. Lalu bulu pada bahu dan lehernya itu biasanya agak panjang, serta memiliki rata-rata 10 puting susu. Untuk babi lokal yang terakhir itu adalah babi Tanah Toraja, di mana biasanya itu memiliki warna hitam, serta memiliki tinggi pundak 45 cm dan memiliki panjang 71 cm. Di mana babi Tanah Toraja ini sering disebut mini pig karena memiliki ukuran yang relatif kecil. Sekarang kita beralih ke jenis babi import. Untuk yang pertama adalah Yorkshire,
Pada Yorkshire ini dikenal pula dengan nama Leg White, di mana berasal dari Inggris, di mana termasuk dalam bacon type dengan persentase karkas tinggi dan kualitasnya yang baik. Untuk ciri-cirinya sendiri berwarna putih, halus, tubuh panjang, besar atau melebar ke dalam, muka sedikit cekung dan telinga tegak mengarah ke depan. Untuk babi Yorkshire ini memiliki sifat keibuan yang baik, bisa memelihara anak dengan baik dan memproduksi susu setiap laktasi dengan cukup tinggi. Lalu yang kedua adalah babi VDL, di mana babi VDL ini adalah jenis babi unggul yang berasal dari Jerman Barat. Untuk ciri-cirinya sendiri memiliki kepala yang relatif besar dan agak panjang, telinganya itu besar serta panjang, tulang belakang yang panjang, lebar hampir bulat dan badan besar, serta memiliki dagingnya yang banyak. Selanjutnya ada babi Duroc, di mana babi Duroc ini aslinya berasal dari Amerika Serikat, dan untuk ciri-cirinya sendiri babi Duroc ini berwarna merah yang bervariasi mulai dari merah muda sampai merah tua. Tubuhnya sendiri panjang dan membentuk busur yang dimulai dari leher sampai dengan pangkal ekornya. Kepalanya itu memiliki ukuran yang sedang dengan telinga terkulai ke depan dan muka agak cekung. Babi Duroc ini termasuk babi yang sangat keibuan dengan produksi susu cukup banyak. Kemudian ada babi Hampshire dan babi Saddleback, di mana babi Hampshire ini adalah bangsa babi termuda yang cepat sekali menjadi populer. Untuk asalnya sendiri, babi ini berasal dari Kentucky, Amerika Serikat. Serta untuk ciri-cirinya sendiri, babi Hampshire ini memiliki warna hitam dengan warna putih berbentuk pita yang lebar mengelilingi bahu sampai dengan kedua kaki depan. Untuk warna putihnya sendiri ini besarnya itu bervariasi, di mana ada yang sempit maupun ada yang besar. Lalu babi Hampshire ini memiliki punggung yang berbentuk busur serta kuat, memiliki kepala halus dengan rahang yang ramping dan telinga tegak, letak bahu baik dan halus, tubuh halus, kuat. Sebagai indukan, babi ini dapat banyak mempunyai anak dan aktif. Untuk babi Hampshire dan Saddleback memiliki ciri-ciri yang hampir sama, warna hitam dengan warna putih berbentuk pita lebar yang mengelilingi bahu sampai pada kedua kaki depan, tetapi pada Saddleback telinganya terkulai. Babi ini berasal dari Inggris. Lalu ada babi Tamworth, di mana babi ini merupakan salah satu bangsa babi tertua dan terkenal sebagai babi tipe bacon yang paling bagus. Mana babi ini berasal dari Inggris. Untuk tubuhnya sendiri itu panjang, memiliki punggung kuat dan halus dengan kaki yang agak panjang, kepala di antara telinga lebar, rahang rata dengan moncong yang panjang, lalu memiliki telinga sedang berdiri tegak, dan pertumbuhan agak lambat tapi kualitas dagingnya itu sangat bagus. Lalu ada babi Berkshire. Untuk babi Berkshire ini merupakan salah satu bangsa babi yang tertua juga, yang berasal dari Inggris dan merupakan tipe pedaging yang paling bagus. Untuk ciri-cirinya sendiri itu memiliki tubuh yang panjang, dalam dan lebar, punggung sedang, warna hitam dan warna putih di keenam ujung tubuhnya, lalu mempunyai muka pendek dan lebar serta telinga sedang dan sedikit condong ke depan. Kemudian ada babi Chester White, di mana bangsa babi ini merupakan bangsa babi unggul dari Pennsylvania, di mana bangsa babi ini itu termasuk babi tipe daging dengan ciri-ciri tubuh panjang, dalam dan lebar sedang, seluruh tubuh berwarna putih, kepala, telinga dan rahang sedang, telinga terkulai ke depan di atas mata, punggung membusur, kuat dan halus,
muka cekung, kaki lurus, paha yang padat dan halus, dan produksi susunya yang tinggi. Kemudian ada babi Hereford, di mana bangsa babi ini juga adalah bangsa babi unggul yang berasal dari Amerika Serikat. Untuk cirinya sendiri, babi Hereford ini berwarna dasar merah, namun pada kepala, telinga, dan tubuh bagian bawah memiliki warna putih. Lalu memiliki tubuh relatif kecil, kepala yang kecil, kaki pendek dan halus. Lalu yang terakhir adalah babi Landrace, di mana babi Landrace ini termasuk bacon type atau babi tipe sedang dengan ukuran lebar tubuh sedang dan timbunan lemaknya sedang dan halus. Babi Landrace ini awalnya dikembangkan di Denmark, kemudian masuk ke Amerika Serikat, di mana babi Landrace berasal dari persilangan antara pejantan babi Langer White dengan babi lokal Denmark. Untuk ciri-ciri dari babi Landrace ini berwarna putih dengan bulu yang halus, badan panjang, kepala kecil agak panjang dengan telinga terkulai, letak kaki yang baik dan kuat dengan paha yang bulat dengan tumit kuat, tebal lemaknya itu tipis, dan babi Landrace mempunyai karkas yang panjang, pahanya besar, daging di bawah dagu tebal dengan kaki yang pendek. Untuk pertumbuhan babi Landrace ini sangat cepat dengan konversi pakan yang sangat bagus, dan temperamennya itu jinak, menyebabkan babi ini tergolong babi import yang sangat banyak dipelihara di Indonesia. Lalu kita lanjut ke pemilihan bibit, di mana yang pertama itu harus mengetahui tanda-tanda dari babi yang sehat. Mana babi sehat itu biasanya terlihat lincah atau gesit, memiliki nafsu makan yang baik, dan untuk fesesnya itu tidak terlalu encer maupun keras, dan memiliki pertumbuhan yang baik. Kemudian untuk ciri-ciri indukan yang baik, pastinya itu tidak ada cacat, sehat, ataupun semua organnya itu dapat berfungsi dengan baik, mempunyai puting susu minimal 8 pasang yang sehat dan simetris, yang artinya tidak mempunyai puting susu yang buntu, memiliki proporsi tubuh baik, panjang tubuh sedang, otot yang baik di daerah pinggul dan bahu, kaki lurus dan kuat, mampu berdiri dengan tegak, tumit kuat dan ekor melingkar. Lalu harus memiliki pertumbuhan cepat dan mampu menghasilkan anak yang lebih banyak, minimal 8 ekor, dan berat lahir itu minimal 1,1 kg. Lalu yang terakhir untuk ciri-ciri pejantan yang baik, di mana untuk pejantan yang baik itu pastinya dalam keadaan sehat dan tidak ada cacat, organ reproduksinya yang sehat, di mana berkembang dengan baik, yaitu kedua bagian testisnya berukuran sama, dan pejantan ini harus lebih agresif terhadap betina. Lalu untuk proporsi tubuhnya harus baik, kepala ringan, mata lebar, waspada, punggung sedikit melengkung, ekor melingkar, bagian bawah perut rata, mempunyai kuku dan kaki yang kuat untuk melakukan perkawinan pastinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana khususnya. Serta saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kekeliruan. Saya tutup dengan terima kasih.